Aku Jiang Sui telah berkultivasi selama 1000 tahun. Jiang Sui roh ginseng yang sedang berkultivasi. Ini sudah percobaan yang kesengsaraan surgawi yang ke-99. Kali ini, aku harus mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Guru, mengapa aku gagal dalam kesengsaraan lagi? Ini sudah yang ke-99 kalinya. Jika aku gagal sekali lagi, Dewa tua guru Jiang Sui. jiwaku akan tercerai-berai dan hancur. Sui, aku gurumu sudah menghitung untukmu. Alasan kegagalan kesengsaraanmu itu karena kamu berada di dunia fana. Masih ada hutang emosional yang tersisa. Hutang budi. Guru, apakah guru berbicara tentang anak laki-laki kecil yang menyelamatkanku dari mulut iblis serigala 1000 tahun yang lalu? 1000 tahun telah berlalu sejak saat itu. Di mana aku harus menemukannya sekarang? Gu Jusi dari keluarga Gu Biuntan adalah dermawanmu. 10 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan mobil membuatnya terkurung di kursi roda. Itu juga membuatnya mandul. Jika kamu ingin membayar hutang ini, ketika kesengsaraan surgawi berikutnya tiba, biarkan dia memiliki seorang anak. Benarkah? Aku akan pergi melahirkan anaknya sekarang juga. Kamu anak bodoh. Guru, gunakan janggut akar ginsengmu sendiri untuk menimbulkan penyakitnya, bukan agar kamu melahirkan anak untuknya. Tuan Jiu, Gu Jusi tuan muda tertua dari keluarga Gu. Tuan Jiu, Asisten Wang asisten guru Ji USA. meskipun hanya Raja Ginseng dari Gunung Eilau yang bisa menyembuhkan penyakit ketua-tua gue, bukankah Tuan Muda kedua sudah pergi? Tidak perlu bagimu untuk pergi lagi kan? Saya tidak harus pergi. Perjanjian nikah diatur nenek dengan keluarga Jiang. Anda pergi. Keluarga Jiang adakan aliansi nikah denganmu, bukan denganku. Lalu, mengapa Anda masih mengoceh? Cepat dan pergi. Saya sama sekali tidak akan menikahi wanita aneh yang belum pernah saya temui. Dari mana orang ini muncul? Serius? Jika aku tidak cepat menjadi abadi, aku bahkan tidak akan bisa terbang lagi. Guru berkata, Gu Jusi mengalami kecelakaan mobil dan terpaksa menggunakan kursi roda. Mungkinkah Anda Gu Jusi? Kau ini apa? Beraninya kau bertindak liar di depan Tuan Jiu. Saya Jiang Sui. Saya di sini untuk mengandung anak Anda. Jiang Sui. Keluarga Jiang dari Nanyang. Bukankah yang menikah seharusnya dipanggil Jiang Ro? Bukan Jiang Ru. Ini Jiang Sui. Pasti Nona Jiang Rou itu tidak mau menikah di sini. Dan keluarga Jiang tidak berani melanggar kontrak pernikahan. Jadi mereka menemukan putri tidak sah yang tidak disukai untuk dinikahkan. Bagaimana Anda tahu itu? Banyak drama pendek bertindak seperti ini. Aku sudah menonton cukup banyak baru-baru ini. Tidak peduli siapa itu. Hal terpenting sekarang adalah cepat pergi. Berhenti. Mau kemana? Nyonya tuaku nenek Gu Jusi. Nenek, saya ingin pergi melihat Gunung Eilau. Jiusi, Jingcheng akan segera dapat menemukan ginseng itu. Kau seharusnya tinggal di rumah saja. Kau keluar dengan penampilan seperti ini. Sang Qiajuan ibu tiri Gu Jusi. Kau hanya akan menyebabkan masalah. Kau tolak beri aliansi nikah pada putraku. Sekarang kau sabotase rencana besarnya cari obat. Kamu akan menikah dengan putri keluarga Jian dalam aliansi pernikahan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah segera menikah dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat untuk keluarga Gu. Tapi dia tidak bisa punya anak sekarang. Wanita muda ini adalah Nama saya Jiang Sui. keluarga Jian. Bukankah ini cucu menantuku? Dia baru bilang dia berangkat dari Nanyang kemarin. Dia tiba begitu cepat, masuk ke bersamaku, bawa anak nakal ini, dan seret dia kembali ke rumah untukku. Pernikahan antara mereka berdua ini sudah beres. Apakah mereka salah mengenali orang? Tunggu saja. Tunggu sampai putraku membawa kembali Raja Ginseng. Bahkan jika kau adalah Jiang Rou, atau jika kau adalah Jing Sui, aku akan menendangmu dan Gu Jiusi si lumpuh ini keluar dari rumah bersama-sama. Dari Nanyang ke Yoncheng, dibutuhkan lebih dari 30 jam. Kamu pasti kelelahan. Tidak lelah, saya baru saja terbang ke sini. Kami adalah makhluk yang sama sekali tidak boleh
Kekurangan air atau tanah? Saya hanya sedikit haus. Saya ingin minum air. Bukankah ada air di pesawat? Cepat, bawakan sui-sui segelas air. Oke, Tunggu. Saya tidak mau segelas air. Saya mau seember air. Seember air. Ya. Tidak bisakah saya minum air sebanyak ini? Pergilah. Bawakan dia amber besar. oke. Ember ini, apakah cukup besar? Cukup. Ini sangat nyaman. Ibu, aku pikir dia sangat aneh. Dia tidak terlihat seperti berasal dari keluarga berpengaruh seperti keluarga Jing. Dia bukan penipu kan? Ini, bagaimana bisa? Itu banyak sekali untuk diminum. Apakah Anda benar-benar sehaus itu? Ya benar. Jika saya tidak segera minum air, saya akan mengungkapkan wujud asli saya. Sui-sui, kamu suka minum air? Ya, saya suka. Saya sudah menyukai air dan tanah sejak kecil. Selama ada air dan tanah, saya sangat senang. Kasihan anak ini. Di keluarga Jiang, menderita perlakuan buruk. Sebenarnya saya tidak. Cucu, jangan khawatir. Nenek menyayangimu. Selama kamu menikahi Juicy dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat, baik keluarga Jiang maupun keluarga Gu tidak akan berani mengganggumu. Punya anak. Baiklah, saya pasti akan melahirkan Gu Juicy, bayi yang sehat untuk. Ayo pergi. Ayo kita buat bayi sekarang juga. Siapa yang mau punya bayi dengan Anda? Kamu benar-benar cucu menantu baikku. Garis keturunan masa depan keluarga Gu bergantung padamu. Gelang ini adalah untuk ulang tahunku bulan lalu. Istri sepupu Juicy memberikannya kepadaku. Sekarang, aku memberikannya kepadamu. Semua perhiasan nenek di masa depan akan menjadi milikmu. Ibu, gelang ini bernilai 8 juta. Kau bahkan tidak mau memberikannya padaku. Namun kau memberikannya kepada si udik ini. Sepertinya wanita ini juga merupakan ancaman. Ambil, Saya tidak bisa menerima gelang ini. ambil. Jangan sungkan dengan nenek. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Saya tidak sedang bersikap sopan. Ibu, dia tidak menginginkannya. Berikan saja padaku kalau begitu. Di masa depan, aku akan memberikannya kepada istri Jing Cheng. Gelang ini beracun. Saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan memakainya juga. Jika tidak, Anda pasti tidak akan hidup melewati tahun baru. Kau gadis sialan. Beraninya kau mengutukku. Mari kita lihat apakah aku akan mengambil nyawamu. Juicy, kau. Diam. The film was translated and narrated Bagaimana by Anda tahu gelang itu Media. beracun? Saya tahu itu saat saya menyentuhnya. Bagi saya, itu sangat sederhana. Omong kosong macam apa ini? Apa maksudmu kau tahu begitu kau menyentuhnya? Apa kau pikir kau adalah dewa? Saya bukan pembohong. Saya benar-benar tahu. Kami yang berurusan dengan ginseng dapat menawar semua racun. Sebelumnya, aku sempat ragu. Dari Nanyang ke Yeoncheon, dibutuhkan setidaknya 3 hari. Dia baru bilang dia berangkat kemarin. Bagaimana mungkin dia bisa tiba hari ini? Namun, aku sekarang sepenuhnya yakin Mengapa? keluarga Jiang praktik obat beberapa generasi. Meskipun dia dari cabang sampingan, dia pasti mahir dalam keterampilan medis. Jika keterampilan medisnya buruk, saat itulah aku akan meragukannya. Karena Anda begitu mampu, mengapa tak beritahu kami? Racun apa yang diderita nenek? Racun sutra melilit. Toksisitas racun ini sangat kuat. Gelang ini, jika nenek memakainya selama sebulan lagi, saya jamin dia tidak akan hidup melewati tahun baru. Nenek, apakah telapak tangan Anda memar biru dan ungu? Dan ungu. Apakah lapisan lidah Anda hitam? Ini benar-benar hitam. Apakah Anda juga merasa sesak di dada dan kejang seolah-olah Anda akan muntah? Itu benar-benar nyata.
Sepertinya gelang ini benar-benar beracun. Istri sepupu Juicy. Mengapa dia akan menyakitiku? Menyakitiku tidak memberinya manfaat apapun. Merencanakan melawan nenek. Dia benar-benar mencari mati. Simpan gelangnya. Setelah selesai aku urus masalah istri sepupu. Baiklah, Nenek Anda tidak perlu khawatir. Racun ini, saya bisa menyembuhkannya. Tolong ambilkan semangkuk air bersih. baiklah. Airnya sudah sampai. Minumlah. Setelah Anda meminumnya, lapisan lidah Anda juga akan memerah. Dan dada Anda tidak akan terasa berat lagi. Apakah Anda mempermainkan kami? Satu helai rambut bisa menyembuhkan penyakit. Racun ini tidak sulit disembuhkan. Saya hanya butuh selai rambut saya. Dan itu sudah cukup. Jika lebih dari itu akan dengan mudah menyebabkan panas dalam. Dan malah akan menjadi kontraproduktif. Apakah Anda pikir Anda adalah Raja Ginseng? Milenium Gunung Eilau, mencabut 2 kumis ginseng, bisa menyembuhkan penyakit nenek saya. Bagaimana Anda tahu? Anda, Sudahlah, aku percaya keterampilan medis keluarga Jiang. Helai rambut ini. Itu benar-benar berhasil. Sekarang, setelah aku meminumnya, dadaku terasa jauh lebih nyaman. Lihat lidahku. Merah muda. Warnanya merah muda. Itu benar-benar berubah menjadi merah muda. Nyonya muda benar-benar ajaib. kapan dia menjadi nyonya muda? Tuan Jiu, itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jika bukan karenamu, nyawa nenek pasti sudah hilang. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Keluarga Gu kita punya banyak uang. Apa yang kamu inginkan? Nenek akan membelikannya untukmu. Saya hanya ingin punya anak dengan Gu Juicy. Anda benar-benar. Kamu benar-benar cucu menantu baikku. Soal punya anak, tidak perlu terburu-buru sekarang. Kalian berdua belum mendaftarkan pernikahan kalian. Kaki Juicy belum sembuh. Tunggu sampai besok, setelah perayaan ulang tahun grup selesai. Kalian berdua bisa pergi. Tidak akan terlambat kan? Kita sama sekali tidak boleh menunggu ini. Bagaimana jika mereka menemukan bahwa saya salah mengenali orang dan Gu Juicy tidak mau punya anak dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa. Aku bisa membawanya. Ayo pergi. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita sekarang juga, agar penundaan tidak menimbulkan komplikasi. Cepat turunkan saya. Halo, kami akan menikah. Kalian berdua, kartu identitas kalian. Kartu identitas. Aku tidak punya. Anda meninggalkan kartu identitas Anda di Nanyan. Lalu bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku tidak punya kartu identitas. Aku hanya datang ke sini untuk punya anak. Siapa sangka aku harus menikah dulu? Nyonya muda, kecepatanmu. Bagaimana bisa lebih cepat daripada mobil? Anda datang tepat waktu. Ayo pergi. Mari kita selesaikan pendaftaran saja. Bahkan tidak punya kartu identitas. Bagaimana Anda bisa menikah? Lihatlah Anda. Anda sudah dewasa. Bagaimana Anda bahkan tidak punya kartu identitas? Aku bukan manusia. Dan di tempat asalku, di pegunungan. Bahkan tidak perlu kartu identitas. Di pegunungan, Nyonya muda pasti sangat menderita sejak kecil. Keluarga Jiang tidak hanya membesarkannya di pedesaan, tetapi juga tidak memperlakukannya seperti manusia. Mereka bahkan tidak mengurus kartu identitasnya. Tuan Jiu, jika kau menikahi Nyonya muda, kau harus memperlakukannya dengan baik. Apakah Anda gila karena terlalu banyak menonton drama pendek? Pergilah periksa kepala Anda jika Anda punya waktu. Kalian berdua, jika kalian tidak mendaftar, silakan minggir. Aku harus memanggil nomor berikutnya sekarang. Ayo pergi. The film was translated and Atau narrated kita by bisa M. punya anak dulu. Mengenai akta nikah ini, kita bisa mendapatkannya kapan saja. Mari kita masukkan anak itu ke perutku dulu. Bahkan jika suatu hari mereka benar-benar menyadari bahwa mereka salah mengenali orang, aku tidak akan khawatir. Apakah Anda sebegitu cemasnya untuk punya anak dengan saya, karyawan saya yang pulang kerja? Tidak seproaktif Anda. Ini adalah masalah hidup dan mati. Aku tidak bisa tidak merasa cemas. Siapa tahu kapan kesengsaraan saudariku akan tiba. Aku jelas tidak ingin jiwaku tercerai berai. Dalam beberapa hari kita akan pergi ke kantor polisi dulu untuk membawanya mengurus kartu identitasnya. Oke, jual ginseng. Jual ginseng. Kerabatku, Ginseng berusia seabad yang baru digali dari gunung. Jual ginseng. Ginseng berusia seabad yang baru dipanen dari gunung.
Kau menjual ginseng. Ya benar, setiap satu di antaranya adalah roh ginseng berusia lebih dari 100 tahun. Jika mau aku jual padamu murah. Tidak mungkin. Aku jelas tidak bisa membiarkan kerabatku dimakan semua. Aku yang seharusnya menampung mereka. Barang-barang ini, aku ingin semuanya. Baiklah, 8 akar ginseng berusia seabad. Aku akan menagihmu 1 juta. Aku tidak punya 1 juta. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau membuat masalah di sini? Dasar gila, kembalikan ginseng itu padaku. Tunggu sebentar. Aku akan mencari seseorang sekarang juga. Untuk meminta 1 juta, Gu Jiuxi, beri aku 1 juta untuk membeli ginseng. Aku akan memberimu rambutku. Siapa yang mau rambut Anda? Dan Anda membuka mulut dan langsung meminta 1 juta. Rambutku sebenarnya sangat berharga. Guru berkata, selain rambutku, bisa menyembuhkan racun yang tak terhitung jumlahnya. 1 juta sebenarnya terlalu sedikit. Tuan Jiu, kau tidak akan mengerti ini. Mereka bilang suami istri terikat oleh rambut mereka. Nyonya muda pasti ingin memberimu rambut dulu sebelum menikahimu. Siapa yang mau menikah dengannya? Satu juta. Ini dia. Memberimu 1 juta. Kamu benar-benar punya 1 juta. Jangankan 1 juta. Bahkan 100 miliar. Tuan Jiu kami mampu membelinya. Nora, ini semua milikmu. Jadi uang itu ada di bawah gunung. Adalah hal yang sangat bagus. Beli apapun yang kamu mau. Gu Jiuxi, kau harus memberiku lebih banyak uang di masa depan. Bahkan belum menikah, sudah memikirkan cara menghabiskan uangku. Akhirnya terbeli. Tunggu sampai kita punya anak. Aku akan membawamu kembali ke pegunungan. Nyonya muda mendapatkan ginseng. Sangat senang. Pasti tahu bahwa ketua tua gua sedang sakit, membutuhkan ginseng. Ginseng yang dibeli khusus untuk ini. Dia menghabiskan uangku. Selain itu, penyakit ayahku membutuhkan raja ginseng dari Gunung Ailau untuk disembuhkan. Apa gunanya beberapa akar ginseng kecil ini? Tuan Jiu, Nyonya muda memiliki niat ini. Sudah cukup baik. Besok adalah perayaan ulang tahun grup. Perlu bersiap. Gaun formal untuk Nyonya muda. Siapa bilang aku akan membawanya besok? Tuan muda ada yang tidak beres. Ketua tua gue memuntahkan darah. Dokter Ajaib Wen, bagaimana keadaan ayahku? Dr. Ajaib Wen, Anda adalah kepala dari 4 dokter ajaib agung. Anda harus menyelamatkan putra saya dengan benar. Saya sudah mengembalikan kondisi ketua tua Gu. Tapi, agar dia bangun, kita juga harus menemukan Raja Ginseng dari Gunung Ailau. Temukan aku. Putraku sudah pergi ke Gunung Ailau. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia pasti akan menemukan Raja Ginseng. Setelah Jing Cheng menyelamatkan Zhao Ting, Zhao Ting pasti akan menyerahkan grup ke tangan Jing Cheng. Kita tidak bisa menunggu. Dalam waktu 1 minggu, Raja Ginseng dari Gunung Ailau harus ditemukan. Gunakan akarnya sebagai obat panduan. Jika tidak, saya juga akan tidak berdaya. 1 minggu. Raja Ginseng dari Gunung Ailau ini tidak mudah untuk ditemukan. 1 minggu. Bagaimana itu mungkin? Kami membeli beberapa batang hari ini. Ginseng berusia 100 tahun. Bagaimana kalau membiarkan ayahku menggunakan ini dulu untuk bertahan sedikit lebih lama? Jangan sentuh ginsengku. Aku bisa menyelamatkannya. Yang tertua telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Pasien yang tidak bisa saya sembuhkan. Kamu hanya seorang gadis muda. Bisakah kamu menyembuhkannya? Kalau begitu kau harus berusaha lebih keras. Kamu, saya Wen Tian, berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Pasien yang tidak bisa saya sembuhkan, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit ketua tua Gu, saya akan secara resmi mengakui Anda sebagai guru saya. Keracunannya cukup parah. Kau bodoh. Dokter Ajaib Wen terkenal di dalam negeri. Seorang maha guru terkenal. Dengan pengetahuan dangkal keluarga Jingmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kau melukai suamiku. Segera keluar dari sini. Orangku, bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Aku juga sangat khawatir tentang Zhao Ting. Bagaimana jika gadis sialan ini tidak terampil dalam pengobatan? Bagaimana jika dia melukai Zhao Ting? Tanpaku, dia tidak akan selamat. Tiao Juan, keterampilan medis Wisu luar biasa. Mengapa kamu tidak? Biarkan saja dia mencoba.
Dia bersikap sangat mistis. Yunago, saya pikir keluarga Anda mungkin telah bertemu dengan seorang penipu. Jika Zhao Ting masih belum bangun, aku akan segera memanggil polisi. Dia akan segera bangun. Ayah sudah bangun. Nah, di mana aku? Ini, Bagaimana ini mungkin? ini. Sisa racun tetua-tua Gu telah sepenuhnya dinetralkan. Seorang dokter ajaib sejati. Dokter ajaib, mohon terima saya sebagai murid Anda. Kau tidak perlu menjadikanku gurumu. Sebenarnya keterampilan medismu cukup bagus juga. Hanya saja aku terlahir dengan kemampuan untuk mendetoksifikasi. Sui-sui. Kamu tidak hanya menyelamatkanku. Kamu juga menyelamatkan ayah Juicy. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Kita pada dasarnya ditakdirkan untuk terlahir beri umur panjang orang lain. Sungguh keberuntungan yang baik. Nah, fakta bahwa kamu bangun begitu cepat adalah berkat menantu perempuanmu yang baik. Menantu perempuan. Ini adalah Jiang Sui-sui, dari keluarga Jiang di Nanyang. Dialah yang menyembuhkan penyakitmu. Sui-sui, cepat panggil dia ayah. Ayah, Ya. Menantu perempuan ayah yang baik. Kamu menyembuhkan penyakit ayah. Ayahmu adalah pria yang vulgar. Jadi aku hanya bisa memberimu beberapa hal yang vulgar. Jiang tua. Pergi ke ruang kerja. Buka brankasku. Keluarkan emas di dalamnya. Keluarkan perhiasan. Benar. Juga 2 villa di Sicheng itu. Berikan semuanya kepada menantu perempuanku. Ya tuan, ketua gue. suami, mengapa kau memberikan semua harta ini? Berikan saja semuanya padanya kalau begitu. Dia adalah menantu perempuanku, dan dia menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku harus memberikannya padanya. Kembali ke pegunungan kita. Hanya tanah. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu berkilauan dan kemasan. Sungguh indah. Benda-benda ini bernilai setidaknya 100 juta. Mengapa dia harus mendapatkan semuanya? Tepat sekali. Bagaimana 100 juta bisa cukup di Qingnan? Juga punya 2 gedung. Pindahkan semuanya atas nama cucu menantu. Kau wanita tua sialan. Aku sudah menginginkan 2 bangunan besar ini selama bertahun-tahun. Tetapi kau menolak memberikannya padaku. Sekarang kau malah memberikan kedua bangunan itu untuk bocah itu yang baru saja menikah. Mengapa kau tidak mati lebih cepat saja? Nenek, ayah, aku sekarang sangat kaya bukan? Terima kasih nenek, terima kasih ayah. Kita semua keluarga. Mengapa kamu berterima kasih pada kami? Bukankah kamu sudah pergi mendaftarkan pernikahan? Mana sertifikatnya? Ya. Cepat tunjukkan pada ayah. Aku tidak punya kartu identitasku. Aku kehilangan kartu identitasku. Kita harus menunggu sampai aku mendapatkan kartu identitasku sebelum kita The bisa film was mendaftarkan pernikahan. translated and Tapi jangan narrated khawatir. by M Media. Bahkan jika aku tidak mendaftarkan pernikahan, aku pasti akan bersama Gu Jiuxi untuk punya anak, bayi yang sehat dan gemuk. Belum mendaftarkan pernikahan kalian, lalu bukankah kamu akan menjadi orang luar? Cepat kembalikan barang-barang ini. Aku belum memakaikan pakaian hangatmu. Tidak perlu melepasnya. Itu diberikan kepadamu. Ambil saja. Sui-sui, kamu simpan barang-barang itu. Urus kartu identitas Emo. Lalu pergi mendaftarkan pernikahan. Itu tidak akan terlambat. Nenek, sudah lama menganggapmu keluarga. Ibu, mereka belum mendaftarkan pernikahan mereka. Bagaimana jika dia seorang penipu? Bagaimana jika dia mengambil barang-barang ini dan pergi? Keluargaku, tidak kekurangan apapun selain uang. Benar, ayo kita keluar. Ayahmu baru saja bangun. Kita harus membiarkannya beristirahat dengan baik. Ayah. Karena ayah sudah bangun. Maka perayaan hari jadi besok. Ayah harus pergi sendiri. Kamu juga harus pergi besok. Tubuhku tidak seperti dulu lagi. Lebih baik membuat rencana lebih awal. Oleh karena itu, besok aku akan berada di perayaan ulang tahun.
mengumumkan perkembangan penting. Di mana kamar kita? Kau tetap di kamar itu. Sebelum kita menikah, kita tidur terpisah. Kalau begitu cepatlah, dan berikan kartu identitas engkau padaku. Cepatlah menikah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa punya anak? Apalagi yang ada di pikiranmu selain memiliki anak? Apakah itu mengandung hal lain? Benar. Biar aku bertanya padamu. Racun yang diderita ayah, apakah sama dengan racun di gelang itu? Itu bukan. Ayah menderita racun kronis. Racun jenis ini sudah diberikan oleh orang. Sudah seperti ini selama 10 tahun. Dalam 10 tahun, racun itu perlahan menyerang tubuhnya. Inilah yang menyebabkannya jatuh koma. 10 tahun yang lalu. Istri sepupu belum kembali. Mustahil itu dia. Lalu, siapa yang ingin mencelakai ayah? Aku pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Gawat. Sudah 1 hari 1 malam, tanpa ditanam di tanah. Jika aku tidak segera ditanam di tanah untuk memulihkan diri, aku akan kembali ke bentuk asliku. Kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Di rumah, di mana ada air dan tanah. Saya ingin sedikit tanah. Tanah. Keluargaku hanya punya uang. Bukan tanah. Ini membuat segalanya rumit. Saya akan pergi mencari nenek. Nenek pasti punya cara. Mulai sekarang kalian semua tinggal di sini saja, bersama saya. Setelah saya membalas kebaikan ini, saya akan membawa kalian kembali ke gunung. Saya juga harus masuk ke dalam dan memulihkan diri sebentar. Saya tidak boleh mengotori pakaian saya. Ngomong-ngomong, besok kau. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Itu. Besok, seseorang akan datang untuk mengantarkan pakaian kepadamu. Pilih salah satu yang kau suka, dan ikutlah denganku ke perjamuan. Baik. Aneh sekali. Saya datang. Ini terasa luar biasa. Tidak benar. Ini pasti jebakan madu wanita itu. Aku sama sekali tidak boleh jatuh ke dalamnya. Nah, berhenti mencari Raja Ginseng. Cepat kembali. Ayahmu bilang bahwa besok pada perayaan Hari Jati, dia akan mengumumkan sebuah acara besar. Aku curiga, dia akan mengumumkan pewaris keluarga Gu. Ayah sudah bangun. Gu Jingseng putra Sang Qianjuan. Oke, aku tahu. Aku akan berada di sana besok. Aku berpura-pura datang ke Gunung Ailau untuk mencari Raja Ginseng. Hanya untuk mengulur waktu dan membunuh orang tua itu. Aku tidak menyangka dia tidak mati. Siapa sebenarnya Jiang Sui-Sui itu? Dia merusak rencana 10 tahunku. Aku pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Sudah berapa lama? Kenapa dia belum siap juga? Apa yang kamu tahu? Ketika seorang wanita berdandan, itu pada dasarnya masalah yang sangat memakan waktu. Wanita memang merepotkan. The film was translated and Benar-benar layak narrated by disebut M. putri Media. keluarga Jian Binanyan. Ketika kamu berdandan, terlihat seperti bidadari. Peri apa?
Saya adalah iblis betina. Apakah kamu juga berpikir saya terlihat baik? Tidak buruk. Berhenti membuang waktu. Ayo cepat pergi. Hari jadi pendirian. Kudengar ketua Gu akan berada di perayaan Hari Jati, mengumumkan pewaris. Aku ingin tahu, tuan muda keluarga Gu yang mana itu? Pasti tuan muda kedua Gu Jingcheng. Bagaimanapun juga Gu Jiusi itu hanyalah seorang lumpuh. Keluarga Gu, bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang lumpuh mengambil alih? Nah, posisi ketua, kamu harus merebutnya. Ayahmu dan nyonya tua sudah sangat memihak Gu Jiusi. Jika dia menjadi ketua, anakku dan aku, bagaimana kita harus hidup? Jangan khawatir, saya sudah mengatur orang-orang saya di perjamuan. Tahun ini Gu Jiusi tidak hanya akan gagal menjadi pewaris, aku juga akan membuatnya kehilangan muka. Begitu banyak orang. Itu Gu Jiusi. Lihat. Dia hanyalah seorang lumpuh. Dan siapa wanita itu? Ayah, kita tidak terlambatkan. Kami hanya menunggumu. Ini Jing Suisui, dari keluarga Jing Nanyang. Dialah yang menyembuhkan penyakit ayahmu. Sangat tidak lazim. Saya pikir dia semacam tokoh yang kuat. Tapi dia hanya seorang gadis muda belaka. Sepertinya dia bisa menyembuhkan ayah saya. Hanyalah keberuntungan belaka. Tepat sekali. Selamat datang semuanya di perayaan ulang tahun keluarga Gu. Memanfaatkan hari ini, di mana semua pemegang saham dan mitra hadir. Saya Gu sudah semakin tua. Hari ini saya secara resmi mengumumkan bahwa posisi ketua grup mulai sekarang akan dipegang oleh putra saya. Gu Jiusi mengambil peran tersebut. Jiusi, maju dan sampaikan beberapa patah kata. Baiklah. Suami, bagaimana mungkin Jiusi bisa menjadi ketua grup Gu? Mengapa aku tidak bisa menjadi ketua grup? Nyonya benar, tidak pantas bagi tuan muda tertua untuk menjadi ketua. Tuan muda kedua Gu Jingcheng adalah kandidat yang cocok. Keluarga Gu adalah keluarga terkaya di Yunchen. Bagaimana kita bisa membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri menjalankan grup? Bukankah itu akan membuat kita menjadi bahan tertawaan? Mengapa dia tidak bisa berdiri? Bukankah dia sedang berdiri sekarang? Apa yang dia lakukan? Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Sepertinya, dia masih belum stabil secara mental. Turunkan aku. Maksud mereka adalah bahwa aku cacat dan tidak dapat disembuhkan. Itu salah mereka, karena tidak menjelaskan diri mereka dengan jelas. Bagaimana mereka bisa menyalahkan saya? Ayah, bukannya saya ingin bersaing untuk posisi ketua dengan kakak saya. Hanya saja, posisi ketua grup Gu menyangkut reputasi keluarga Gu. Para pemegang saham ini tidak akan menyetujuinya. Mengelola grup bukan tentang siapa yang terlihat baik, tetapi tentang siapa yang lebih mampu. Suami, Jingcheng juga putramu. Dalam hal kemampuan, dia tidak kalah dari Jiusi. Selain itu, putra kita mirip denganmu. Dan dalam hal citra, dia yang terbaik bukan? Mengapa kita tidak membiarkan Jingcheng menjadi ketua? Benar ketua Gu. Saat itu ketua grup Lin menyerahkan posisi ketua kepada putranya yang cacat, yang menyebabkan grup Lin sahamnya anjlok parah dan akhirnya bangkrut. Ketua tua Gu, grup Gu telah berkembang hingga seperti sekarang ini. Kita tidak bisa masuk. Jalan yang sudah dilalui keluarga Lin adalah... Apakah posisi ketua ini sangat penting? Mengapa semua orang memperebutkannya? Jika aku tidak menjadi ketua grup Gu, kau dan aku akan Gu Jingcheng mengusirku. Bagaimanapun pada akhirnya saya akan tetap kembali ke gunung. Akan tetap kembali ke gunung. Apakah saya tinggal di keluarga Gu atau tidak itu tidak masalah. Lalu, setelah kamu diusir dari keluarga Gu, apakah kamu masih akan punya anak dengan saya? Tidak. Bagaimana mungkin? Kalau begitu kita harus benar-benar mengamankan posisi ketua ini. Baiklah. Karena semua dari kalian mengatakan ini, maka posisi ketua... Tunggu. Ayah, posisi ketua ini, bagaimana kalau memberikannya kepada Gu Jiusi? Gadis sialan, jangan ikut campur di sini. Keluar segera. Sui. Ayah juga ingin memberikan posisi ini kepada Jiusi, tapi kaki Jiusi. Ayah harus bertanggung jawab atas grup. Kalau begitu, jika saya bisa menyembuhkan kaki Gu Jiusi, posisi ketua ini, bukankah itu akan menjadi miliknya? Kakak ipar tertua, kami juga berharap kakak cepat sembuh. Sayang sekali, bahkan kepala dari 4 dokter ajaib, Dokter Ajaib Wen berkata demikian. Kakak dalam hidup ini
Saya khawatir dia tidak akan bisa berdiri lagi. Orang sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkannya? Kalau begitu saya akan menyembuhkan kaki Gu Jiuxi sekarang juga. Kalau begitu posisi ketua ini milik Gu Jiuxi. Apakah kamu berani bertaruh? Baiklah, saya bertaruh. Selama kamu bisa menyembuhkan kaki kakak, posisi ini, aku senang menyerahkannya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, saya ingin semuanya. Sahamnya. Baiklah, Apa maksudmu baiklah? Aku belum setuju. jangan khawatir. Saya pasti bisa menyembuhkanmu. Nah, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Jiang Sisui ini sangat tidak lazim. Jangan ambil risiko dengannya. Dia hanyalah gadis muda yang tidak berpengalaman. Keahlian macam apa yang mungkin dia miliki? Bagaimana dengan kalian semua? Jika saya menyembuhkan kaki milik Gu Jiuxi, apakah kalian juga akan mendukung Gu Jiuxi? Jika kamu bisa menyembuhkan kaki tuan muda tertua, maka tentu saja aku juga akan mendukung tuan muda tertua. Namun, sayang sekali, kaki tuan muda tertua tidak bisa disembuhkan. Kalau begitu kalian semua tonton saja baik-baik. Kau benar-benar bisa menyembuhkan kakiku. Esensi saya, hidupkan orang mati sembuhkan tulang putih. Penyakit kaki ringan ini tidak bisa menghentikan saya. Bagaimana dia bisa berdiri? Dokter Ajaib Wen pasti telah menyembuhkannya. Dokter Ajaib Wen benar-benar pantas disebut yang terkemuka dari 4 tabib agung. Aku kerja keras pelajari ilmu kedokteran bertahun The film was karena aku ingin translated menjadi and muridnya. narrated Tuan Jiu, by M. mengapa Media. kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk menonton keramaian? Pelayan Wen murid Wen Tian. Aku di sini untuk berkompetisi. Bersaing? Saya tidak menyangka. Tuan Jiu juga berpraktik kedokteran. Dia tidak tahu. Aku tahu. Boleh saya bertanya siapa ini? Tunanganku. Jadi dia adalah nona muda gue. Saya ingin tahu bagaimana keterampilan medis nyonya muda gue. Kurasa kemampuan medisku lumayan, sedikit lebih kuat daripada orang tua itu. Orang tua. Orang tua apa? Dia sedang membicarakan Dokter Ajaib Wen. Nyonya muda gue ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani mengatakan dia lebih baik daripada dokter ajaib Wen. Nyonya muda gue punya nyali besar. Mengesampingkan hal lain, dalam hal keterampilan medis, guru saya mengatakan dia nomor 1, dan tidak ada yang berani mengklaim tempat kedua. Bukankah seseorang baru saja mengatakannya? Kalau begitu saya harus lihat apa yang mampu dilakukan nyonya muda gue. Jika aku menang, apakah Raja Gensang 1000 tahun itu akan menjadi milikku? Milik siapa ginseng milenium itu? Benar-benar tidak pasti. Saya dengar putra Bos Chen jatuh sakit parah beberapa hari yang lalu. Obat yang tak terhitung jumlahnya gagal menyembuhkannya. Dia pasti ada di sini hari ini untuk. Bahkan ginseng berusia 1000 tahun pun ada di sini. Keluarga Chen dan keluarga Gu selalu menjadi musuh bebuyutan. Sekarang, akan ada tontonan yang bagus. Bos Chen kepala keluarga Chen. Tuan Jiu, dengar tunanganmu punya keterampilan medis lumayan. Tapi sayang sekali, pemenang hari ini hanya akan menjadi saya. Apakah Bos Chen sepercaya diri itu? Para dokter terkenal di Yongchan, selain dokter ajaib Wen, itu adalah Bos Chen. Jiang Sui-Sui ini harus berhenti mencari penghinaan. Mengapa dia tidak pulang lebih awal saja dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri di sini? Aku sangat penasaran. Apa hubungannya ini denganmu? Jika bukan karena pengingat tuan muda kedua gue, saya masih tidak akan tahu hari ini. Hadiah untuk kompetisi ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Tuan muda kedua yakinlah, selama saya mendapatkan ginseng itu, pada hari rapat pemegang saham keluarga gue, saya pasti akan membawa kontrak senilai puluhan miliar untuk datang dan menawarkan dukungan saya. The film was translated and narrated by M. Media. Dengan dukungan Bos Chen, peluang saya untuk menang jauh lebih besar daripada gue Jiuxi. Baiklah, kalau begitu semuanya, silakan duduk. Silakan. Tuan Jiu, silakan. Semuanya, kompetisi keterampilan medis resmi dimulai. Silakan. Para pasien silakan naik ke panggung. Keterampilan medis Bos Chen tidak lebih buruk dari Dokter Ajaib Wen. Bisakah kamu menangani ini? Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan Gensang 1000 tahun itu kembali untukmu. Benar, kamu tidak boleh berdiri terlalu lama dengan kakimu. Cari tempat untuk duduk. Babak pertama, berfokus pada ketepatan waktu dan efektivitas. Ketiga pasien ini, semuanya menderita insomnia parah. Mereka sama sekali tidak bisa tidur. Siapapun yang bisa dalam waktu tersingkat membuat mereka tertidur, orang itu akan menang. Kami mengundang para kontestan ke atas panggung. Selama saya menggunakan teknik warisan keluarga saya, dalam waktu kurang dari 3 menit, saya janji, saya bisa membuat pasien tidur nyenyak. Saya hanya butuh 1 menit.
Teknik aku pun turbo scan ini cukup terkenal. Aku hanya butuh 5 detik. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu berlebihan. 5 detik. Kamu tidak berencana untuk menyiapkan tongkat, memukul orang itu hingga pingsan dengan tongkat kan? Tanpa basa-basi lagi, biarkan kompetisi dimulai. Dengarkan aku. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3, Anda 4, tidur. 5 detik. Dia sudah tidur. Dia benar-benar tertidur. ini juga berhasil. Saya pikir kamu menggunakan bau kaki atlet untuk membuatnya pingsan kan? Bau kaki atlet apa? Ini adalah aroma obat. Dia mencium aroma obat dariku. Jadi wajar saja dia tertidur. Apakah Anda pikir Anda adalah Raja Ginseng dari Gunung Eilau? Hanya mengandalkan aroma obat, dan itu bisa menyembuhkan insomnia. Kamu benar. Aku adalah Raja Ginseng. Aromaku ini bisa membantu orang hidup lebih lama dan menurunkan gula darah. Mau menciumnya? Ini adalah tempat yang paling kuat aromanya di tubuhku. Hirup yang dalam. Aku jamin itu akan bermanfaat bagimu. Anda jelas curang. Dia jelas pingsan karena bau kaki atletnya. Bagaimana mungkin dia tertidur? Lihat. Dia bahkan mendengkur. Jelas sekali dia sudah tidur. Apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? Ini, Tepat sekali. Tidak mungkin. Mereka bisa mengingkari ini juga. sepertinya dia ingin mengingkari. Babak ini, Nyonya Muda Gu menang. Bagus, aku menang. Jangan merayakan terlalu cepat. Kompetisi medis pamungkas ini baru saja dimulai. Bawa ke sini. Pasien ini telah dirawat di rumah sakit keluarga Win selama setengah tahun. Dia mengalami kehilangan darah parah di seluruh tubuhnya. Bahkan sekarang penyebab penyakitnya tidak dapat ditentukan. Bahkan guru saya tidak berdaya. Hari ini, siapapun yang bisa menyembuhkannya, ginseng 1000 tahun milik keluarga Wen akan menjadi milik mereka. Dokter ajaib Wen tak temukan sebab penyakitnya. Maka saya tentu saja tidak akan bisa menyembuhkannya juga. Saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Namun saya gagal mengetahuinya. Apa penyakitnya? Nyonya Muda Gue, bukankah Anda mengatakan keterampilan medis Anda bahkan lebih hebat, bahkan lebih baik dari guru saya? Masalah apa yang Anda lihat? Penyakitnya memang sangat aneh. Sepertinya dia terinfeksi oleh sejenis cacing gu. Namun, aku bisa menyembuhkannya. Raja Ginseng 1000 tahunku. Tidak disebut begitu tanpa alasan. Sayang sekali. Aku harus kehilangan selai rambut lagi. Mari kita lihat bagaimana Anda menyembuhkannya. Rambut lagi. Bisakah rambutnya benar-benar menyembuhkan semua penyakit? Selesai. Apa ini? Apa yang terjadi? Ini terlihat terlalu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Benda apa ini? Benar-benar ada sesuatu. Apa yang terjadi? Ini? Benda apa-apaan ini? Gu lintah darah dari Miao Jiang. Ia memakan darah manusia, menyebabkan orang meninggal karena kehilangan darah. Dia sudah bangun. Guru saya bahkan tidak bisa menyembuhkannya. Namun dia benar-benar menyembuhkannya. Bagaimana perasaan Anda? Aku merasa sedikit tidak nyaman di dadaku. Mengapa? Mengapa dia memuntahkan darah? Bisakah dia masih diselamatkan? Dia berhenti bernapas. Jiang Sui Sui, kamu menyebabkan kematian seseorang. Pengawal, seseorang. Bawa dia ke kantor polisi. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. The
The film was translated and narrated Tuan by Jill, M. bahkan Media. jika keluargamu memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi kau juga tidak bisa menutupi. Seorang pembunuh, Siapa bilang dia meninggal? dia pasti sudah berhenti bernapas. Siapa bilang berhenti bernapas berarti mati? Tuan Anda datang tepat waktu. Nyonya muda gue ini membunuh pasien dengan perawatannya. Kami baru saja akan menelepon polisi. Omong kosong. Nona Jiang adalah Dr. Ajay. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang dengan perawatannya? Orang itu terbaring tepat di sini. Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau begitu lihat lagi. Ini tidak. Bagaimana ini mungkin? Benar, dia jelas-jelas baru saja memuntahkan darah. Itu adalah darah kotor yang tersangkut di rongga dadanya. Memuntahkannya. Tentu saja berarti dia baik-baik saja. Aku benar-benar merasa jauh lebih lega. Saya tidak pernah menyangka nyonya muda gue. Dia benar-benar seorang tabib dewa. Keterampilan medis gadis ini ternyata sangat mendalam. Dewa sejati ada tepat di depanmu. Namun kamu tidak mengenalinya. Kamu bilang aku tidak punya prospek memanggilmu begitu. Tuan saya. Nyonya muda gue, itu salah saya karena gagal mengenali kehebatan Anda. Mohon maafkan saya. Karena aku menang. Apakah ginseng 1000 tahun itu sekarang menjadi milikku? Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk mengambilnya sekarang juga. Aku sudah bilang, ginseng 1000 tahun itu pasti milik kita. Itu benar. Kamu benar-benar luar biasa. Sialan. Gu Jiuxi masih berhasil mendapatkan ginseng itu. Pengawal. Bawa dia pergi. Ini adalah ginseng 1000 tahun keluarga Wen. Mengapa ini terlihat seperti ranting pohon? Lenganku. Lengan apa? Bukankah lenganmu ada di sini? Yang ini tumbuh belakangan. 1000 tahun yang lalu. Meskipun kau menyelamatkanku, lenganku masih diambil oleh iblis serigala. Itu menggigit. Ini adalah lengan yang digigit putus. Omong kosong apa ini? Mengapa aku tidak bisa mengerti semua ini? Pantas saja mereka bilang. Itu sangat mirip denganku. Itu adalah bagian dari diriku. Itu terlihat persis seperti ranting pohon yang patah. Hanya mengandalkan ini, kamu pikir kamu bisa menyembuhkan kaki Gu Jiuxi? Ginseng ini tidak memiliki energi spiritual. Penampilannya juga tidak terlalu bagus. Tapi ini memang sebatan. Ginseng 1000 tahun. Itu wajar. Itu telah terpisah dariku selama 1000 tahun. Jadi wajar saja ia tidak memiliki energi spiritual. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Lengan kecil. Lengan kecil. Cepat kembali padaku. Ginsengnya berubah. Itu benar-benar Ajay. Ini adalah penampilan aslinya. Aku memilikinya sekarang. Aku bisa menyembuhkan kakimu. Mona Jiang, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Lihatlah, orang sepertiku mana mungkin. Patu Wen, kau adalah orang yang cukup baik. Hanya saja kita tidak cocok. Aku hanya akan punya anak. Dengan Gu Jiuxi. Apa yang kamu bicarakan punya anak? Lagi pula di usiaku ini. Mengapa aku masih punya anak? Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya ingin meminta Anda menerima saya sebagai murid Anda. Apakah kau membicarakan ini? Sebagai rasa hormat atas apa yang telah kau lakukan? Kembalikan padaku. Mulai sekarang, aku akan menjagumu. Jika ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, datanglah mencariku. Murid, salam guru. Untuk benar-benar membuat Dr. Ajaib Wen rela menjadi muridnya, Nyonya Gu ini jelas tidak sederhana. Mungkin, dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya. Hati-hati. Kakimu kehilangan kekuatan. Kau pasti sudah berdiri terlalu lama. Aku akan menyembuhkanmu segera setelah kita sampai di rumah. Kamu, tanganmu ini. Gawat. Akan kembali ke wujud aslinya lagi. Tangannya jelas baru saja berubah menjadi penampilan ginseng. Mungkinkah saya salah lihat? Aku baru, ingat aku ada urusan. Ayo cepat pulang. Apakah kamu pikir aku bisa menjadi? Aku punya cara. Turunkan aku. Ayo pulang dulu dan bicara nanti. Nyonya muda Gu ini benar-benar luar biasa. Tuan Jill, apa yang terjadi? Kita sudah sampai di rumah. Jiang Sui Sui, cepat turunkan aku. Kalau
Kau begitu bangun sendiri, aku cukup terburu-buru. Bukankah ada toilet di kompetisi medis? Lihat betapa cemasnya Nyonya Muda. Apa yang kamu lihat? Cepat tarik aku ke atas. Gu Jiuxi dan Jing Sui bisa mendapatkan ginseng 1000 tahun. Keterampilan medis keluarga Jian di Nanyang memang luar biasa. Bahkan Bos Chen bukanlah tandingan mereka. Ginseng 1000 tahun itu, bukankah sudah ada di tangan Jing Sui? Tidak sama sekali tidak. Tidak boleh menyembuhkan The kaki Gu film was Jiuxi. translated and narrated by M Media. Ibu, saya selalu merasa bahwa Jiang Sui ini agak aneh. Di lokasi kompetisi, aku melihat tangannya berubah menjadi ranting. Sudah kubilang sejak lama. Jiang Sui ini sangat jahat. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya. Aku akan segera mengirim seseorang ke keluarga Jian di Nanyang untuk menyelidiki latar belakang Jiang Sui ini. Tuan Ju sudah menyelidiki secara menyeluruh. Gelang Nyonya Tua memang ditukar oleh Tuan Muda kedua. Ini adalah rekaman video Tuan Muda kedua membeli gelang beracun itu. Tapi saya tidak mengerti mengapa Tuan Muda kedua akan menyakiti Nyonya Tua. Jika ayah sakit parah, nenek diracun, dan aku masih cacat, maka keluarga Gu secara alami akan menjadi. Gu Jingxing telah membuat keputusannya. Itu benar-benar langkah yang bagus. Untungnya Nyonya Muda ada di sini. Kalau tidak keluarga Gu akan tamat. Nyonya Muda benar-benar bintang keberuntungan kita. Dia pasti tidak menyangka Jiang Sui tiba-tiba muncul, menyebabkan rencananya gagal. Lalu haruskah saya sekarang mengambil masalah ini dan memberitahu ketua-tua Gu? Tidak perlu, aku punya pengaturan sendiri. Ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada Anda. Ketika saya memproses kartu identitas untuk Nyonya Muda, saya menemukan keluarga Jiang tidak memiliki siapapun yang bernama, dan Jiang Sui juga. Jiang Sui bukan anggota keluarga Jiang. Siapa dia sebenarnya? Apa tujuannya datang ke keluarga Gu? Akhirnya kembali ke wujud manusia. Hanya saja durasi keadaan ini semakin pendek. Aku harus segera melahirkan anak itu dan kembali ke gunung. Nyonya Muda, Kau datang di waktu yang tepat. Aku baru saja akan mencarimu. Gu Jiuxi, aku akan memperbaiki kakimu sekarang. Berikan padaku. Ayo cepat dan punya bayi. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Jiang Sui. Apa tujuanmu datang ke keluarga Gu? Tujuan apa? Tentu saja untuk punya bayi denganmu. Ayo, cepat lepas celanamu. Apa yang kamu lakukan? Menyembuhkan kakimu. Setelah kakimu sembuh, kita bisa punya bayi. Lepaskan aku. keributan yang begitu keras. Mereka belum mulai berkelahi kan? Berhenti. Mohon berbelas kasih. Keluar. Maaf. Silakan lanjutkan. Saya tidak menyangka Nyonya Muda begitu garang. Saya benar-benar meremehkannya. Lepaskan aku. Baiklah. Kalau begitu lepas sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Jiang Sui. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan otakmu juga? Aku menyuruh seseorang menyelidiki. Kamu pada dasarnya bukan anggota keluarga Jiang dari Manyan. Siapa kamu sebenarnya? Ya, tentang itu. Aku bisa jelaskan. Aku memang bukan dari keluarga Jiang dari Nanyang. Tapi, aku datang ke keluarga Gu tanpa niat buruk. Aku datang untuk membalas budi. Membalas kebaikan. Aku adalah ginseng 1000 tahun. Kau menyelamatkanku 1000 tahun yang lalu. Itulah mengapa aku harus turun dari gunung. Untuk melahirkan anak demi membalas budimu. Hanya dengan cara ini, aku bisa naik dan menjadi abadi. Apakah kau percaya padaku? Kamu bahkan tahu cara menukar ular putih dengan ginseng. Kamu benar-benar pendongeng yang hebat. Tapi sayangnya, aku bukan Susian. Aku tidak mengada-ada. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu. Siapa suruh buka baju karena provokasi kecil? Jadi, apakah kau percaya padaku sekarang? Apakah aku percaya padamu atau tidak itu tidak penting.
Yang penting adalah bahwa keluarga Gu tidak akan mempertahankan orang yang latar belakangnya tidak jelas. Kamu harus pergi besok pagi-pagi sekali. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku belum membalas budimu dengan memiliki anakmu. Jika aku kembali seperti ini, aku pasti akan tercerai berai jiwa dan roh. Anak, ingin punya anakmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan membuat jiwa dan rohmu tercerai berai sekarang juga. Tanpa memiliki anak, aku benar-benar tidak bisa kembali. Selain itu, penyakit ayah dan nenek belum sembuh. Aku masih perlu mengatur kesehatan mereka. Aku cari dokter ajaib Win atur kesehatan mereka. Keterampilan medisku lebih baik darinya. Dengan cara ini, kondisi ayah dan nenek akan membaik lebih cepat. Selain itu, kakimu belum sembuh. Aku masih harus tinggal dan merawat kakimu. Bukankah kau masih akan menghadiri pertemuan? Jika kamu menyembuhkan kakiku, aku akan memberimu sejumlah uang. Tapi demi rapat pemegang saham, kamu harus pergi. Aku tetap harus pergi. Kenapa aku tidak menyetujuinya dulu? Lalu kita cari cara lain. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu mari kita mulai mengobati kakimu sekarang. Aku tidak menyangka kakimu begitu ramping dan panjang. Cepatlah. Baiklah, kamu harus menahannya ya. Benar-benar layak untuk orang muda. Orang baik macam apa yang mengobati? Tuan muda kedua yakinlah, saya sudah menukar gelangnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, nyonya tua keluarga Anda pasti akan berada di peti matinya. Begitu kedua orang tua itu meninggal, perusahaan akan menjadi milikku. Kau. Jadi gelang beracun yang dimiliki nenek diberikan olehmu. Pantas saja kamu memiliki Entangling Racun Sutra Melilit. Tuan muda kedua ternyata begitu kejam dan bahkan mencoba mencelakai nyonya tua. Diam, bukan seperti itu, ayah. Bukan seperti itu, ayah. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Sui Sui. Adalah palsu dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Gu Jiuxi sengaja membingungkan publik. Ayah tiba-tiba jatuh sakit. Dan kondisi nenek juga memburuk secara signifikan. Itulah mengapa aku meminta Jiang Sui Sui berpura-pura menjadi Jiang Rou dan pindah ke keluarga Gu. Di satu sisi itu, untuk menghindari musuh waspada. Dan di sisi lain, untuk mengobati ayah dan nenek. Sudah kuduga, nyonya muda Gu jelas bukan penipu. Kamu hampir membuatku mempercayaimu. Kau mencoba membunuh nenekmu. Dan apakah kau berharap aku juga mati lebih cepat? Ayah aku tidak melakukannya. Gu Jiuxi menjebakku. Suami, Jingcheng sudah berbakti sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kau sama sekali tidak boleh tertipu. Anak durhaka, sekarang fakta-fakta sudah terungkap di sini. Alasan apa lagi yang kau miliki? Suami, bagaimana kau bisa begitu kejam? Nah, putra kita berdarah. Berlaku segera untuk memberhentikan dari semua posisi Gu Jincheng di perusahaan. Singkirkan dia dari grup gue untuk mencabut status. Ayah aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ayah, pengawal, seret dia keluar untukku. Suami, bagaimana kau bisa begitu kejam? Jingcheng adalah putra kandungmu. Jika kau mengusirnya dari grup Gu, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Jika dia bukan putraku sendiri, aku pasti sudah mengirimnya ke kantor polisi sejak lama. Pengawal, seret dia keluar bersamanya. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Lepaskan aku. Selebihnya ini adalah urusan keluarga ketua gue. Tidak pantas bagi kami untuk tetap di sini. Ketua gue tua, tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Saya akan pergi sekarang. Kenapa kamu membantuku barusan? Bisakah kamu menebak? Karena kamu tidak bisa memikirkannya. Maka kamu harus memikirkannya baik-baik tentang bagaimana berbicara dengan ayah, agar dia tidak mengusirmu. Benar. Aku hampir melupakan hal itu. Ayah, aku tidak sengaja menipu ayah. Bisakah ayah mempertimbangkan bahwa aku menyelamatkan ayah dan nenek, dan berhenti marah padaku? Ayah tahu Sui Sui adalah anak yang baik. Jika bukan karena Sui Sui, ayah dan nenek mungkin sudah berada di peti mati sejak lama. Jadi ayah, apakah ayah tidak mengusirku lagi? Hak apa yang kau miliki untuk memanggilku ayah? Meskipun untuk tujuan mengobati penyakit, kau pindah ke keluarga Gu. Tapi, bagaimanapun juga ini adalah kasus merpati menempati sarang murai. Akulah yang merupakan tunangan sah Gu Jiuxi. Tapi, Sekarang penyakit nenek Gu dan paman Gu telah disembuhkan. Kau bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Aku belum membalas utang budiku. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Gu. Hak apa yang kau miliki untuk tinggal di keluarga Gu? Aku hamil anak Gu Jiuxi.
Apel. Sui, kau punya anak. Ya, Kamu hamil anakku. pasti akan ada satu di masa depan. Aku mohon padamu, jangan bongkar rahasiaku. Aku ingin tinggal di sini, oke? Ayah. Sebenarnya Sui. Gu Juicy. Aku mohon padamu. Memang hamil anakku. Sudah hampir sebulan sekarang. Terima kasih. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu berencana menutupi kebohongan ini? Sepertinya, aku akan menjadi seorang kakak. Penampilannya tidak terlihat seperti dia hamil. Ini baru 1 bulan. Tentu saja kamu tidak bisa tahu. Bahkan jika kau hamil lalu kenapa? Jika kau melahirkan, Gu Juicy dan aku masih bisa membesarkannya. Selama aku bisa menikah ke keluarga Gu, aku tidak keberatan membesarkan anak haram. Tidak masalah, itu tidak akan menunda pernikahanmu dengan Gu Juicy. Aku akan pergi setelah melahirkan anak itu. Kamu benar-benar murah hati. Omong kosong, apa maksudmu pergi setelah melahirkan? Keluarga Gu kita bukanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kau bisa bersikap tidak bertanggung jawab padaku. Semua orang di Nanyang tahu bahwa keluargaku dan aku punya kontrak pernikahan. Sekarang jika keluargaku membatalkan pertunangan, di mana reputasi keluarga Jiengku akan diletakkan? Bagaimana aku akan menikah ketika aku kembali? Aku tidak peduli. Aku harus menikahi Gu Juicy. Bagaimana kalau begini? Nona Jian, lusa adalah perayaan ulang tahun ke-80. Ulang tahun Nenek Juicy. Pada saat itu, saya pasti akan memperkenalkan seorang talenta muda kepadamu. Selain itu, ketika Anda menikah, keluarga Gu akan memberimu mahar 200 juta. Bagaimana menurutmu? Keluarga Gu memiliki aset puluhan miliar. Kau pikir hanya 200 juta sudah cukup untuk mengusirku? Itu tidak semudah itu. Aku tidak akan setuju. Jika kamu tidak setuju, maka kembalilah ke Nanyang sekarang. Hal yang disebut kontrak pernikahan ini, Gu Juicy aku sama sekali tidak berguna. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan Paman Gu untuk saat ini. Aku akan pindah ke keluarga Gu terlebih dahulu. Aku akan menunggu sampai perjamuan ulang tahun dan melihat apa yang terjadi. Baik, jadi mari kita ikuti saja keputusan itu ya. Jieng Sui, kau ingin menikah ke dalam keluarga Gu dan mengambil tempatku. Kita lihat saja apakah kau bisa mempertahankan anakmu. Cepatlah pulang. Kabar baik ini. Dan beritahu nenekmu, Jiang Tua, ada di mobil. Tambahkan beberapa bantal empuk lagi. Menantu perempuan keluarga Gu kita. Mulai sekarang, harus dimanjakan dan dirawat. Pelan-pelan. Jangan guncang cucu emas kesayanganku. Ya ketua Gu. Ayah, sebenarnya tidak perlu terlalu gugup. Ini adalah cucu emas keluarga Gu kita. Tentu saja dia harus dihargai. Baiklah ayah. Juicy. Cepat bantu Sui turun. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa? Hanya karena kamu hamil. Kamu bahkan tidak bisa berjalan. Itu bukan aku. Itu. Lupakan saja, kamu sudah mengambil tempatnya. Membiarkan dia mendorongmu. Bukanlah masalah besar. Aku yang tidak berdiri tegak. Sui, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Statusmu berbeda sekarang. Kamu harus ekstra hati-hati. Jangan berjalan lagi. Ayah menyuruh Bibi Wan membawakan kursi roda yang biasa diduduki Juicy. Bawakan ke sini. Kamu akan menggunakan kursi roda sekarang. Ayah, sebenarnya menurutku, itu tidak perlu. Ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan. Ini seharusnya tentang apa yang aku pikirkan. Bibi Wan, cepat bawakan kursi roda Juicy ke sini. Katakan padaku, jika ayah dan nenek tahu bahwa aku sama sekali tidak hamil, apa yang akan terjadi? Mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Baguslah. Mereka hanya ingin mencekikmu. Mengapa aku harus menggali lubang untuk diriku sendiri? Kedua orang itu cukup mesra. Juicy, cepat dorong Sui kembali ke kamar. Juicy, mulai sekarang Sui dan keselamatan cucu emas kesayanganku sepenuhnya adalah tanggung jawabmu. Lihatlah kekuatan kakinya. Jiang Sui ini sama sekali tidak terlihat hamil. Mungkinkah? Jiang Sui ini sama sekali tidak hamil. Apa yang terjadi pada Sui? Mengapa dia duduk di kursi roda? Nenek,
Sui-sui, dia hamil. Kamu akan segera menjadi nenek buyut. Ya nenek. Aku punya anak. Aku punya cicit laki-laki. Benar. Aku akan menjadi seorang kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku masih akan hidup untuk melihat cicit laki-lakuku. Sui-sui. Kamu luar biasa. BB1, tebuskan sarang burung walet dan tripang untukku. Aku harus memberikan hadiah yang layak kepada pahlawan besar keluarga kita. Aku harus cepat dan punya anak dengan Gu Juicy. Kalau tribulasi langit tak bunuh aku akan bunuh diri karena malu. Semua kasih sayang ini awalnya adalah milikku. Jiang Sui-sui, tunggu saja. Aku pasti akan membongkarmu. Halo nenek. Ini adalah yang kuceritakan padamu di telepon. Jiang Rou dari keluarga Jiang. Cepat kemari dan duduklah. Ayo duduk. Meskipun kamu dan Juicy tidak ditakdirkan untuk bersama, tetapi sikap ini, gaya percakapan ini, benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga Jiang dan Yang. Terima kasih nenek. Hanya saja karena pertunangan antara keluarga Gu dan Jiing, aku belum menikahi siapapun. Jika aku kembali ke Nanyang seperti ini, semua orang pasti di belakangku mengatakan hal-hal buruk tentangku. Jangan khawatir, nenek akan memperkenalkanmu pada beberapa pemuda tampan. Mereka pasti akan lebih tampan daripada Juicy kita. Juga, nenek akan memberimu sebuah villa. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan orang-orang itu nanti. Beberapa pemuda bahkan lebih tampan daripada Gu Juicy. Kamu terlihat sangat berharap. Bagaimana kalau aku menikahi Jiang Ru saja? Aku akan memperkenalkan para pemuda itu kepadamu saja. Tidak, aku tidak mau yang lain. Aku hanya ingin punya anak denganmu. Benar nenek. Setelah perjalanan mobil yang begitu panjang, bagaimana kabar bayi di perut Sui-sui? Bagaimana keadaannya? Mengapa aku tidak memeriksa nadinya dan melihat? Ya. Keluarga Jiang dan Yangmu adalah keluarga medis yang terkenal. Kita harus meminta Jiang Rou untuk memeriksanya. Sui-sui, apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Tidak perlu nenek. Aku sendiri tahu sedikit The film was keterampilan medis. translated Kita tetap tidak and perlu cek narrated nadikan. by M. Media. Sui-sui, seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Biarkan Jiang Rou memeriksamu saja. Bagaimanapun juga ini adalah cucu emas pertama keluarga Gu. Lebih baik berhati-hati. Jika kau tidak mengizinkanku memeriksa nadimu, mungkinkah ada alasan lain? Jika kamu mau mengambilnya, ambillah. Apa yang harus kulakukan? Gu Juicy, rahasia ini akan terbongkar. Nenek, ayah, dia sedikit lelah hari ini. Aku akan membawa Sui-sui kembali untuk beristirahat dulu. Sui-sui juga sudah lelah sepanjang hari. Dia memang harus istirahat dengan baik. Bawa dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Jiang Sui-sui ini pasti punya masalah. Jiang Rou, sudah larut malam. Aku akan meminta Bibi Wang untuk menantarmu ke atas untuk beristirahat. Baiklah nenek, kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Mengenai masalah Gu Jingchang dan Xian Tiaojuan, aku sudah tahu semuanya sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Gu kita membesarkan orang tak tahu berterima kasih seperti itu. Jika Sui-sui tidak ada di sini, aku pasti sudah lama berada di peti mati. Ibu, tolong jangan marah. Hati-hati jangan sampai merusak kesehatanmu karena marah. Saya sudah menginstruksikan seseorang. Mereka telah dikirim ke villa di pinggiran kota. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah besar ini. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari ulang tahunku. Aku berencana menyerahkan saham kepada Sui-sui. Terlepas dari apakah dia anggota keluarga Jiang, dia tetap menantu keluarga Gu kita. Sui-sui adalah bintang keberuntungan. Dengan kehadirannya, aku merasa jauh lebih tenang. Baiklah. Gu Juicy The ini film was translated and cukup tampan. narrated by M. Media. Sudah cukup melihatnya. Tidak cukup. Aku sudah cukup melihat. Turunkan aku sekarang. Mengapa kamu melemparku seperti itu?
Itu sangat sakit, apa kamu tidak tahu? Aku tahu. Kamu juga melemparku seperti itu saat itu. Kapan? Tuan Jill, apa ini apa yang terjadi? Kita sudah sampai di rumah. Jiang Sui Sui, cepat turunkan aku. Itu sudah lama sekali. Kamu benar-benar masih mengingatnya. Dasar orang pendendam. Ini bukan kekanak-kanakan. Ini disebut balas dendam seorang pria terhormat. Tidak pernah terlambat bahkan setelah 10 tahun. Biar ku beritahu sesuatu. Balas dendam 10 tahun pun tak terlambat. Tetapi 10 hari sudah terlambat untuk kehamilan. Karena kebohongan ini sudah terucapkan hari ini. Kamu harus menebusnya untukku. Bagaimana aku menebusnya? Kita akan punya anak, dan itu akan menebusnya. Bukan aku yang berbohong. Mengapa aku yang harus menebusnya? Aku tidak peduli. Anak ini hari ini. Kamu harus melahirkannya. Mengapa kamu bersikeras ingin punya anak denganku? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu adalah penolongku. Hanya dengan membalas kebaikanmu, aku bisa lolos dari tribulasi langit. Aku tidak ingin jiwaku tercerai berai. Dan aku jelas tidak ingin menipu Nanek dan ayah. Oleh karena itu, anak ini hari ini, kamu harus melahirkannya. Kamu bilang kamu tidak mau menipu ayah dan nenek kan? Kesengsaraan surgawi apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya tidak mau bilang. Itu karena kamu menyukaiku Gu Jiuxi, bahwa kamu ingin punya anak denganku. Aku tidak akan punya anak dengan wanita yang tidak punya perasaan padaku, kecuali kamu menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku oleh petir langit, sudah disambar 99 kali. Lah, Halo Nyonya Muda. Orang-orang ini, ini adalah seorang terapis pijat yang ayahmu sewa untukmu ketika ibu Jiuxi hamil. Tangan dan kakinya terasa sakit dan pegal. Dengan adanya terapis pijat, kamu bisa lebih nyaman. Selain itu, dua orang ini adalah ahli gizi untuk wanita hamil. Yang satu membuat makanan Tiongkok, yang satu membuat makanan Barat. Apapun yang ingin kamu makan, mereka bisa membuatnya. terima kasih ayah. Jangan konyol. Kamu sekarang adalah target perlindungan utama keluarga Gu. Apakah ada lagi? Benda-benda ini adalah pakaian. Ayah membelikannya untukmu. Dan cucu emas berhargaku. Kita belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi, entah itu laki-laki atau perempuan, aku membeli semuanya. Kau bersiap terlalu cepat. Tidak terlalu dini, tidak terlalu dini. Itu akan lahir dalam 10 bulan. Persiapkan terlebih dahulu. Benar. Dan ada ini. Rumpi pelindung radiasi. Kamu kenakan itu. Itu bermanfaat. Terima kasih ayah. Itu sangat cocok. Tidak buruk. Ada lagi. Apakah ada lagi? Kalung ini adalah tanda pertunangan yang kakek Jiuxi berikan padaku. Aku selalu enggan melepasnya. Sekarang, aku melepasnya untuk kuberikan padamu. Nenek tidak perlu. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa maksudmu berharga? Kamu saat ini adalah hal yang paling berharga di keluarga kita. Sudah cukup. Nenek memberikannya padamu. Terima saja. Apa kau pikir? Aku punya nyali untuk memintanya. Tidak apa-apa. Lagi pula kamu berkulit tebal. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa aku tidak hamil. The film was Hal-hal ini awalnya translated milikku. and narrated by M. Adalah Media. milikku. Jiang Rou. Orang-orang ini, semuanya adalah talenta muda dari Yunchen. Lihatlah. Lihat apakah ada seseorang yang sangat kamu sukai. Oke, Paman Gu. Mereka memang cukup tampan. Mengapa kamu menjulurkan lehermu sejauh itu? Makan saja makananmu. Benar. Aku dengar bahwa orang hamil tidak tahan dengan bau ikan. Aku tidak menyangka kau akan memakannya dengan begitu lahap, seolah-olah kau tidak hamil.
Benarkah? Aku juga merasa ini cukup mencurigakan. Mungkin, anak Gu Juicy, relatif penurut. Anak yang dikandung Sui-Sui. Persis seperti Juicy. Ibu Juicy, ketika dia mengandungnya. Dia sangat penurut. Apakah karena itu? Ayo, makan. Pukul 8 malam ini, bertemu di halaman depan keluarga gue. Sepertinya, kau belum menyerah. Mereka mengusirku dari keluarga gue. Memaksa ibuku masuk rumah sakit. Bagaimana mungkin aku menyerah? Selama kau membantuku mengambil kendali keluarga gue, 5 miliar yang kujanjikan padamu sebelumnya tidak akan berkurang 1 sen pun. Bagus. Pada perjamuan ulang tahun besok, aku akan menaruh racun itu ke dalam cangkir mereka. Setelah mereka meminumnya, kita akan menjebak Jing Sui-Sui. Tidak. Keterampilan medis Jiang Sui-Sui terlalu hebat. Meracuni akan cepat terungkap, lalu disembuhkan. Aku tahu racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan Raja Ginseng dari Gunung Ailau tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Namun, aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Syarat apa? Aku ingin 20% saham keluarga Gu. Cukup ambisius. 20% saham. Itu berarti ratusan miliar. Tetapi pemenang utama keluarga Gu akan tetap menjadi kau. Bukankah begitu? Setuju. Siapapun yang menghalangi jalanku, semuanya akan kehilangan nyawa mereka. Aku akan membuat perjamuan ulang tahun besok berubah menjadi jamuan pemakaman. Gu Juicy, besok adalah hari perjamuan ulang tahun. Aku punya hadiah ulang tahun yang ingin kuberikan pada nenek. Nenek pasti akan menyukainya. Hadiah apa? Kita akan bertindak malam ini. Tahun depan biarkan nenek menggendong cicit yang menggemaskan. Bagaimana menurutmu? Tidak baik. Kau benar-benar. Tribulasi langit, itu datang lagi. Apa kau benar-benar setakut itu pada Guntur? Di matamu, itu mungkin hanya guntur. Tapi di mataku, itu bisa berubah menjadi tribulasi langit kapan saja. Aku tentu tidak ingin jiwaku musnah. Bicara omong kosong lagi. Kau tidak boleh pergi. Tribulasi langit datang terlalu sering akhir-akhir ini. Aku harus segera punya anak denganmu untuk membayar utangku. Jika tidak, aku bisa musnah kapan saja. Jika kau tidak mau, aku hanya bisa memaksakan diriku padamu. Jiang Sui-Sui. Sudah kubilang. Aku tidak akan punya anak dengan wanita yang tidak punya perasaan padaku. Hidupku hampir hilang. Hak apa yang masih kumiliki untuk membicarakan perasaan? Bahkan jika aku tidak menyukaimu, apakah kau menyukaiku? Kita tetap harus cepat-cepat punya anak. Ya, aku punya perasaan padamu. Aku menyukaimu. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku menyukaimu. Kau menyukaiku. Jika aku tidak menyukaimu, bahkan jika nenek memaksaku, aku tetap tidak akan berbagi kamar denganmu. Jika aku tidak menyukaimu, setelah tahu kau bukan dari keluarga Jiang Nanyang, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Jika aku tidak menyukaimu, mengapa aku membantumu menyembunyikannya dari nenek dan ayah? Saat Guntur bergemuruh kemarin, aku tidak akan memelukmu. Jadi Jiang Sui-Sui, aku menyukaimu. Bagaimana denganmu? Tapi, aku tidak bisa. Apakah itu tidak bisa? Atau tidak mau? Aku tidak bisa. Aku masih harus kembali ke pegunungan. Aku masih harus naik dan menjadi abadi. Jika kau tidak cepat punya anak denganku, aku masih punya kemampuan untuk bisa kehilangan jiwa dan rohku kapan saja. Cukup kau menyukaiku. Aku tidak akan membiarkan jiwamu binasa. Tutup matamu.
Jika kau punya anak denganku, maka aku tidak akan begitu sedih lagi kan? Hanya saja punggungku akan patah. Gu Jiuxi, katakan padaku, apakah aku hamil tadi malam? Aku juga tidak yakin. Bagaimana kalau kita coba beberapa kali lagi? Punggungku lebih lembutlah. Baiklah. Selamat ulang tahun Nyonya Tua. Tanda penghargaan kecil. Mohon terima hadiah sederhana ini. Terima kasih. Nyonya tua, semoga keberuntunganmu seluas Laut Timur. Terima kasih. Kamu memanggilnya ke sini. Aku tahu kamu masih marah padanya. Beraninya aku memanggilnya ke sini. Nenek. Mengucapkan selamat ulang tahun. Ini adalah Rui Giok berusia 1000 tahun yang kusiapkan untukmu. Semoga Anda terus mendapat keberuntungan dan umur panjang. Bagaimana aku berani menerimanya? Aku takut diracuni. The film Nenek was ini semua salah translated paham. and narrated by M Media. Aku tidak peduli apakah itu kesalahpahaman atau bukan. Cepat pergi. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Nenek aku. Apa? Apakah kau ditolak? Racun yang kau buat. Bagaimana perkembangannya? Yakinlah. Selama zat ini dimasukkan ke dalam anggur, bahkan Raja Ginseng dari Gunung Ailau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Tentu saja aku datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun nenek. Kakak, jangan kau lupakan. Keluarga Gu tidak hanya memiliki satu putra. Meskipun aku diusir dari kediaman lama, aku masih anggota keluarga Gu. Aku sarankan kau tidak menyimpan niat buruk. Sui-sui, cepat kemari. Nenek, mengapa dia datang? Dia datang tanpa diundang jelas sekali. Dia pernah menyakitimu sebelumnya. Benda yang dia berikan padamu, kau sama sekali tidak boleh menerimanya. Tapi yakinlah, dengan aku di sini, aku berjanji akan melindungimu. Nenek tahu. Sui-sui adalah yang paling cakap. Jangan lupa, kau sedang hamil sekarang. Aku hampir lupa. Terima kasih semuanya, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun ibuku yang ke-80. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minuman. Semoga Nyonya Tua mendapat keberuntungan seluas Laut Timur Semoga Nyonya Tua mendapat keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi Pegunungan Selatan. dan umur panjang setinggi Pegunungan Selatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku sudah tua sekarang. Gerakan sederhana sudah cukup. Semuanya silakan nikmati hidangannya. Keluarga Gu ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Memanfaatkan kesempatan ulang tahun hari ini, aku juga ingin mengumumkan dua hal. Hal pertama adalah bahwa mulai sekarang keluarga Gu kita akan dikelola oleh putraku, Gu Jiuxi. Kurasa aku pensiun total. Dan hal kedua adalah Jiang Rou. Cepat kemari. Ini adalah putri angkatku yang baru. Jiang Rou dari keluarga Jian di Nanyang. Gadis ini sungguh Ayah. Ayah. Gu Jiuxi. Perut. Sakit. Nenek. Apa yang terjadi di sini? Jieng Sui-sui, kau sangat kejam. Sampai-sampai kau hanya demi aset keluarga Gu, mencoba meracuni semua orang sampai mati. Aku tidak. Sekarang hanya kau yang baik-baik saja. Bagaimana kau menjelaskan itu? Aku tidak perlu menjelaskan. Aku bisa menyelamatkan mereka. Masih. Sangat sakit. Bagaimana mungkin? Mengapa rambutku sama sekali tidak berguna?
Racun ini pasti terlalu kuat. Mengapa? Mengapa bahkan darahku tidak berguna? Ini tidak mungkin. Jieng Sui Sui, bukankah kau bilang kau bisa menyembuhkan semua orang? Mengapa kau tidak bisa menyembuhkan mereka sekarang? Atau apakah kau mengatakan kau pada dasarnya tidak mau bisa menyembuhkan semua orang? Aku juga tidak tahu mengapa. Muridku yang baik. Guru. Guru, Tampaknya kebaikanmu belum terbalas dengan baik. siapa sebenarnya Jieng Sui Sui ini? Ini. Dia bukan seorang dewi kan? Mungkinkah yang dikatakan Jiang Sui Sui itu benar? Dia benar-benar roh ginseng. Guru, selamatkan. Kumohon selamatkan mereka. Guru telah melampaui 3 alam. Tidak pantas untuk mencampuri hidup dan mati manusia biasa. Kalau begitu, apakah mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan? Kamu bisa menyelamatkan mereka. Aku sudah mencoba. Itu tidak berguna. Racun jenis ini membutuhkan darah hatimu. Darah hati. Saya mengerti. Muridku yang baik. Jika kamu menggunakan darah hatimu, 1000 tahun kultivasi akan hancur. Paling bentar kamu akan kembali ke wujud aslimu. Paling buruk jiwamu akan tercerai-berai. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Guru, Anda sering berkata, kultivator tidak mencari kenyamanan untuk diri mereka sendiri, tetapi berharap semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Hanya saja, saya masih memiliki beberapa penyesalan. Jiang Sui Sui. Jangan. Gu Jiuxi. Saya Jiang Sui Sui dari Gunung Elau. Adalah Raja Ginseng yang Anda The film was selamatkan 1000 tahun yang lalu. and narrated by M Media. Kau, tolong jangan lupakan saya. Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Ini benar-benar cukup efektif. Sui Sui. Segala sesuatu di dunia mengikuti siklus karma. Semuanya ada takdir alami. Apa yang sedang terjadi? Di mana Sui Sui? Di mana Sui Sui? Tuan Jiu, apakah Anda baik-baik saja? Staf hotel melihat Gu Jingchen dan Jiang Ru menaruh obat dalam anggur dan kemudian melihat Anda tiba-tiba pingsan. Jadi mereka segera menelepon polisi. Aku sudah menelepon dokter. Mereka akan segera tiba. Aku ingin mereka tinggal di dalam sumur hidup mereka. Jangan khawatir Tuan Jiu. Mustahil. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun yang kuberikan. Jelas bahkan Raja Ginseng tidak bisa mendetoksifikasinya. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya Jiang Sui Sui ini? Kenapa? Aku gagal lagi. Kenapa? Aku menolak menerima ini.
Saya Jiang Sui. Saya datang ke sini untuk mengandung anak Anda. Itu masih belum cukup. Itu harus lebih langsung. Apa yang kau lakukan? Rasa terima kasih yang kau balas membutuhkan 1000 tahun. Sekarang kau telah menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Anda bisa membalas budi sekarang juga. Kau, Bagaimana kalau begitu? Apakah ini kejutan? Apakah ini tidak terduga? Saya Jiang Sui kembali lagi. bukankah kau berubah menjadi Jinsen? Ini hanyalah cangkang fisik saya. Guru berkata, aku harus berkorban demi selamatkan orang lain, menanamkan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan. Hanya dengan begitu, saya bisa melewati kesengsaraan surgawi. Sekarang kesengsaraan surgawi telah berakhir. Saya sudah mencapai keabadian. Mencapai keabadian. Kalau begitu, bukankah kau harus naik ke alam surgawi? Tentu saja saya harus pergi. Namun, saya harus menunggu sampai saya melahirkan anak di perut saya. Sebelum saya kembali ke alam surgawi. Kau hamil. Cepat sekali. Tentu saja, kami para ginseng semuanya sangat cepat. Saya hanya tidak tahu apakah yang lahir akan menjadi ginseng atau manusia. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Anak yang dilahirkan Bei Niangzi juga bukan ular. Siapa Bei Niangzi? Apakah dia nyonya Anda di luar? Nyonya simpanan apa? Bagaimana mungkin aku punya nyonya simpanan seperti itu? Tapi saya sudah mendengar Anda menyebutkan namanya 2 kali. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, tidak ada dari kita yang akan tenang. Dengarkan aku.